Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang ialah critical radius of insulation atau besar radius ya, atau jari-jari atau tebal ya, isolasi kritis. Isolasi kritis ya. Kritis ini ialah maksudnya ialah akan memberikan perpindahan panas maksimum ya. Jadi nanti ada nilai kritis. Nah, nanti nilai kritis itu akan menentukan besar perpindahan panas maksimum ya. Kemudian ada adding more insulation to a wall. Jadi dengan ya menambahkan lebih banyak isolasi ya ke dinding datar ya, maka akan selalu mengurangi perpindahan panas yang terjadi ya, selama perpindahan panas tersebut konstan ya. Kemudian dan menambahkan isolasi selalu meningkatkan ketahanan termal dinding tanpa meningkatkan resistansi konveksi ya. Jadi semakin kita tambah isolasinya di sebuah dinding datar, maka thermal konduksi itu akan menaik, yang berakibat apa? Laju perpindahan panas itu akan semakin turun ya. Contohnya kayak ada sebuah pipa panas, kemudian kita tahan panasnya ya. Mohon maaf, bukan sebuah pipa, ada contoh sebuah dinding ya, maksudnya sebuah dinding datar gitu. Di ruangan tertentu ada panas tersebut kita isolasi dengan ketebalan tertentu. Semakin besar ketebalan dari si lapisan isolasi, maka hambatan termal itu akan semakin besar gitu ya, sehingga laju perpindahan panas itu akan semakin kecil. Nah, sedangkan ya in a cylinder pipe or a spherical cell, jadi dalam pipa silinder atau dalam sebuah bola yang berongga atau cangkang bola, isolasi tambahan itu dapat meningkatkan ya, dengan menambahkan isolasi dapat meningkatkan resistansi konduksi lapisan ya. Jadi dapat meningkatkan resistansi konduksi ya, sama ya dengan tadi ya. Tetapi but decrease the convection resistance of the surface because of the increase in the outer surface area for convection ya. Jadi tetapi dapat menurunkan resistansi konveksi permukaan, karena luas permukaan luar itu ialah untuk konveksi. Jadi semakin besar radius yang diberikan, maka hambatan termal di konduksi itu akan meningkat, tetapi dia akan menurunkan dari hambatan termal dari konveksi gitu ya. Nah, the heat transfer from the pipe mungkin jadi perpindahan panas dari pipa mungkin dapat meningkatkan, increase, atau bisa menurunkan perpindahan panas ya, laju perpindahan panasnya, tergantung pada efek mana yang mendominasi ya. Bisa nanti kalau ada sebuah kasus ada nilai radius kritikal, apakah dia di bawah itu dapat meningkatkan atau dia menurunkan dari perpindahan panas ya. Jadi gitu ya. Ini ada sebuah pipa ya, pipa ini yang dinding air yang warna ini ialah insulen, yang warna pink ini ialah dia konduksi atau bahannya ialah misalnya bahannya itu dia bisa dari logam ya, menghantarkan panas dengan baik. Kemudian ada temperatur lingkungan ya gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya sama dengan persamaan yang sebelumnya. Jadi dimana radius critical radius of isolation for a cylinder body ini ada persamaan rumusnya. Ini teman-teman bisa lihat di buku ya. Kalau di buku di Infovera itu dijelaskan bagaimana peruskan dari mana rumus RCR. RCR ini adalah disingkat dengan kepanjangannya adalah radius critical ya pada silinder.
dimana ialah nilainya ialah K per H. K ini adalah konduktivitas termal, yang H ini adalah koefisien perpindahan panas. Ini untuk pada kondisi silinder. Namun kalau untuk yang bidangnya bola ya, atau spherical cell, ini ialah 2K per H gitu ya. Nah, ada nilai value large, jadi large value, jadi nilai yang paling besar, nilai dari si critical radius ya, yang dimana RCR ialah K maksimum isolasi. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari nilai K atau nilai konduktivitas termal itu yang paling besar nilainya ya, yang isolasi ya, artinya ya. Ya, Kmax itu sebesar 0,05 watt per meter derajat Celcius ya. Ingat ya, jadi yang konduktivitas termal isolasi ya. Isolasi kan bahannya bisa dari glass wool atau mungkin dari styrofoam, busa dan sebagainya. Nah, kemudian dibagi dengan H min. H ini adalah koefisien perpindahan panas, tergantung apakah dia udara, apakah dia air atau sebagainya. Nah, biasanya inilah udara, teman-teman bisa cek ya, apakah ini udara atau air. Itu sebesar 5 watt per meter persegi derajat Celcius. Maka dibagi sehingga tinggal Celcius tinggal meter ya, sebesar 0,01 meter atau sekitar 1 cm. Jadi RCR itu adalah radius critical maksimum pada sebuah dinding. Radius pada dua dinding silinder ya, dinding silinder itu ialah sebesar 1 cm ya. Ini minimum ya. Artinya di sini 1 cm ialah ini laju, maka dia akan mendapatkan laju perpindahan panas maksimum gitu ya. Oke, di sini ada gambar yang lebih jelaskan gambar. Di sini ada variasi perpindahan panas yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya adalah variasi dari radius ya. Jadi ada sebuah radius R1, R2. Nah, jadi ada suatu contoh seperti ini, di mana R1 ialah kibar. Kibar ini bar ini ialah ki tanpa isolasi, pipa tanpa isolasi ya. Dia misalnya perpindahan panasnya nilainya ialah misalnya sekian ya. Kemudian dilihat di grafik RCR adalah radius kritikal. Kalau kita masukkan ya, misalnya kan ini misalnya ialah di dalam sebuah udara, H yang kita masukkan udara, sedangkan K ini misalnya ialah bahannya cover atau tembaga. Kita didapatkan kalau tadi sini adalah 1 cm misalnya, kita taruh 1 cm, berarti radius kritikalnya ialah sebesar 1 cm ya. Artinya laju perpindahan panas maksimum ya, itu pada nanti pada radius 1 cm. Jika nilainya lah di bawah dari RCR, bisa ini bisa 1 cm ke bawah, bisa misalnya lah 0,5 cm, maka laju perpindahan panasnya itu ialah sekian ya, artinya dia tidak maksimum. Nah, namun jika laju perpindahan panas itu sudah mencapai dengan R2 ya, di sini nilainya udah berkali-kali ya, ini lebih dari nilai RCR ya, dia akan turun Q-nya ya, akan turun sampai dengan titik tertentu nanti, sehingga perpindahan nilai temperatur itu juga nanti akan turun ya, karena semakin besar Q, maka akan semakin besar maka akan semakin kecil hambatan termal ya. Semakin kecil Q-nya ya seperti ini, maka hambatan termal itu akan semakin besar itu ya. Ingat, hambatan termal itu berbanding terbalik dengan Q-nya ya kan. Oke. Nah, aplikasi ini, bal grafik ini biasanya dipakai. Jadi yang kalau saya tandakan yang merah ini, jadi yang ini ya, ini grafik ini dia dipakai pada wire electrical ya, atau kabel ya, pada suatu kabel di dalam kelistrikan ya. Jadi ada sebuah wire atau kawat ya, kawat listrik ya, yang telanjang tanpa adanya isolasi ataupun tanpa adanya karet atau plastik ya. Nah,
dia diisolasi sampai dengan Qmax ya. Qmax ini nanti dia akan mencapai dengan temperatur yang bisa dihasilkan adalah temperatur yang minimum ya. Di sini didapatkan temperatur minimum ya. Artinya apa? Misalnya ini ada sebuah kawat listrik ya, nih listrik. Kemudian ada isolasi ya. Isolasi sebesar katakanlah 1 cm ya. Ini jarak radius ya, berarti 1 cm itu dihitung ialah antara titik sini dan titik ke R2. Nah, inilah berarti dia dianggap sebagai critical radius maksimum. Maka misalnya laju perpindahan panas ini ialah misalnya laju perpindahan panas temperaturnya yang di sini ialah nanti akan meningkat ya, sehingga nanti otomatis temperatur sini nanti akan menjadi lebih turun ya, sini minimum. Nah, setelah itu dengan tujuan apa sih kita akan meningkatkan Q-nya, membuang panasnya di dalam sebuah kabel sebuah kawat listrik ini? Dengan tujuan apa? Biar kawat tersebut tidak terlalu panas, sehingga kawat tersebut akan membuang melalui isolasi ini ya. Kalau misalnya dalam sebuah kawat listrik atau sebuah kabel itu isolasinya adalah banyak karet ya. Karet itu nanti akan membantu mengeluarkan temperatur atau panas yang berlebih ya. Inilah ya, jadi panasnya akan cepat dikeluarkan ya, dengan tujuan apa? Agar tidak terjadi panas yang berlebih atau tidak terjadi kabel yang hangus gitu ya. Ya, misalnya kalau dia nanti dibesarkan lagi R2 nya atau isolasinya dibesarkan menjadi 2 RCR misalnya, berarti sekitar 2 cm, maka di sini nanti dia akan meningkatkan hambatan termal ya, sehingga apa? Laju perpindahan panasnya tidak maksimum, dia ketahan, malah terlalu tebal isolasinya akan ketahan, sehingga panas di dalam kawat ini akan tidak keluar ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ialah ada manfaatkan grafik ini, penurunan dari ini Qmax ya kan turun. Ini dipakai pada di sistem bara pipa panas ya. Jadi bagaimana pipa panas tersebut dijaga temperaturnya sehingga temperatur itu tidak turun ya, menurunkan temperatur lah ya. Jadi semakin tebal ya dia melewati dari batas tebalan kritikal atau radius kritikal, maka laju perpindahan panas itu akan semakin turun. Yang akan akibatnya apa? Panas di dalam pipa itu dia tidak keluar ya, tidak keluar atau tetap dijaga gitu ya. Oke, sekarang contoh saja, saya akan berikan sebuah contoh. Contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah kabel listrik ya, atau kawat lah ya, kawat listrik berdiameter sebesar 3 mili. Jadi ada wire dimana R1 ini ialah 3 mili berarti, dan 5 meter untuk panjang dari kabel tersebut ya, panjangnya 5 atau L 5 meter. Kemudian dibungkus dengan plastik ya, plastik dengan ketebalan 2 mili. Berarti dari tebal dari si ini berarti ada 0, ketebalan yang warna ini abu-abu ini sebesar 2 mili. Berarti kalau kita hitung R2 nya ya, R2 nya itu ialah ketebalan 2 mili ditambahkan dengan 3, karena inilah yang dimaksud 3 mili adalah diameter, 3 dibagi 2 ialah 1,5 ditambah 2 mili sebesar 3,3. Jadi R keduanya ialah 3,3 mili ya, dimana nilai konduktivitas termal dari cover atau plastik tersebut ialah K-nya 0,15 watt per meter derajat Celcius. Ingat ya teman-teman, harus ingat satuannya harus benar, jangan sampai salah. Dimana ketika diukur elektrikalnya yaitu sebesar arusnya ialah 10 ampere dan mengalami penurunan tegangan sebesar 8 volt ya. Jika isolasi kabel tersebut ya, jadi di luar, jadi
ada nilai T tak hingga atau T limit di sini, T tak hingga, atau kalau saya singkat saya bisa T lingkungan itu sebesar 30 derajat Celcius ya. Dengan perpindahan heat transport, pindahan panas, koefisien pindahan panas tuh H sebesar 12 watt per meter kuadrat derajat Celcius ya. Jadi ada H-nya sebesar 12 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Determine, hitunglah temperatur permukaan antara kabel dengan plastik. Berarti antara kabel, antara wire, antara kawat dengan plastik di sini ya. Berarti T1 di sini. T1 pada keadaan steady operasi. Jadi keadaan tunak ya. Kemudian dan juga hitunglah apakah menambahkan ketebalan menambahkan ketebalan, yaitu double ya, ketebalan double di si cover atau plastik ini apakah dia bisa menurunkan atau menaikkan interface temperatur tersebut gitu ya, atau T1 tersebut ya. Nah, yang hal pertama yang kita kita pertama ialah kita asumsikan dulu ya kondisi-kondisi di sini ya. Ada beberapa asumsi ya. Yang pertama ialah kondisinya steady, dia tidak pengaruh oleh waktu. Kemudian yang kedua ialah kita anggap bahwa perpindahan panas terjadi hanya dalam satu dimensi ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ialah konduktivitas termal itu kita anggap konstan ya. Kemudian yang keempat ialah thermal panas yang perpindahan panas, hambatan thermal, kontak hambatan thermal itu is negligible, artinya itu diabaikan. Kemudian yang kelima adalah perpindahan panas di mana diberikan nilai K ialah 0,15 watt per meter derajat Celcius ya. Nah, setelah teman-teman dapat seperti itu, kemudian baru kita bisa mencari dulu Q-nya ya. Ingat, di sini udah ada kata-kata, udah ada arus dan udah ada tegangan ya. Bahwa kita tahu rumus sederhananya ialah di mana rumus listrik ya, untuk mencari daya P sama dengan ialah P sama dengan I kalikan dengan volt, kan daya ya. I sama dengan udah diketahui ya, di sini ialah 10 dan V ialah 8. Ingat, daya ini satuannya watt, sehingga didapatkan 80 watt. Daya ini satuan watt. Nah, itu akan sama dengan satuan dari Q dot ya, atau laju perpindahan panas ya. Maka itu dianggap sebagai laju perpindahan panas yang diketahui itu sebesar 80 watt. Oke. Nah, teman-teman, setelah itu apa? Kita akan dulu mencari persamaan. Kita buat persamaan ini di mana Q dot ya sama dengan TI dikurang T tak hingga dibagi dengan R total ya. Kita lihat analisis dari grafik ini. Ini teman-teman penting ya membuat gambar grafik seperti diagram kelistrikan ini, penting sekali karena kita bisa analisis dari gambar ini. Ya, dimana di sini ialah tidak ada lurus seperti, berarti dia ialah hambatannya seri semua, berarti kan ada jumlah, ada nilai plastik dan konveksi, berarti ada dari ada perpindahan panas dari tengah. Jadi kalau di pipa itu kita bagi dua section ya. Berarti yang dari kiri ke kanan, artinya dari si tengah sini dikurang dengan ujung balik bagian kanan ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa carilah R total. R total ini ada R dari si plastik ya, R plastik ini, ada juga R dari si konveksi ini. Nih ya kan? Gitu ya. Maksudnya R dari si sini ya. Nah, pasti juga nanti ada R dari si sini ya. R dari si pipa. Tapi kita lihat lagi apakah R pipa ini masuk. Nah, kita akan analisa dulu. Kita cari nilai A2 ya. Kita akan cari nilai luasnya dulu. A2 kita akan cari luas permukaan, di mana rumusnya ialah ini sudah umum ya. Kita akan mencari luas permukaan dari A2. Di mana luas permukaan itu ialah luas selimut ini berarti ya.
luas selimut yang paling besar ini, di mana didapatkan panjangnya 5 meter dengan R-nya 0,003 meter. Ya berarti dia yang saya bilang dia mengambil dari nilai titik poin tengah sini ke ujung sini ya. Ke ujung bagian sebelah sini. Ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa dapatkan nilai sebesar 0,1111 meter persegi. Nah, setelah mencari A2 berarti kita akan mencari nilai dari R konveksi. Nah, R konveksi ialah sebesar 1 per HA2. H sudah didapatkan, A2 sudah didapatkan sebesar 0,76. Kemudian kita akan mencari dari R plastik ya. R plastik di mana ini ialah dia konduksi ya. R konduksi ya, dimana len R2 per R1 per 2 PKL, yang dimana R2 itu ya, ingat dia dari titik radius R2 ya dibagi dengan R1. R1 ialah berarti 1,5 ya, karena ketebalan ialah 3 mili dibagi 2 karena jaringnya ya. Kemudian kalau yang sudah diketahui L nya ialah 5 meter, didapatkan 0,18 derajat Celcius ya. Sudah, mungkin tinggal dimasukkan saja ya, dimasukkan ke R total di sini ya. R total di sini ya. Nah, kenapa kita nggak mencari dari nilai dari RC konduksi si kabel ya? Ya karena kita akan mencari nilai T1 ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya karena juga nggak mungkin ya kita akan mencari nilai si kabel, karena sini rumusnya ialah untuk konduksi ialah len R2 per R1, sedangkan di sini dia tidak ada ketebalan lagi ya. Berarti ini dianggap bahwa inilah yang tidak kita cari. Berarti kita akan cari dari nilai T1. Dan juga di soal juga tidak diketahui nilai dari K dari si kawat tersebut, kawat listrik ya. Nah, teman tuh satu mendapatkan nilai 0, jumlah R dan 0,94, kemudian dibagi menjadi ya, dihasilkan totalnya ialah, nah karena dicari ialah T1 berarti jadikan persamaannya menjadi T1, sehingga T lingkung theta hingga ditambah dengan laju perpindahan panas dikali dengan R total didapatkan sehingga 100 besar T1. Itu poin di sini ialah 105 derajat Celcius ya. Nah, teman-teman tuh udah dapat tuh besar yang untuk A ya. Jadi besar dari determinant temperatur ya, besar dari permukaan antara kabel dengan plastik ya, antara wire ya, maksudnya wire itu kawat dengan plastik itu sebesar 105 derajat Celcius. Itu panas banget tuh ya. Jadi besar si permukaan si wire atau kawat tersebut tidak 105 derajat Celcius. Nah, berarti kita didapatkan yang nomor A. Nah, sekarang nomor B. Also determine with double ya. Dan hitung juga lah apabila ketebalan dari si plastik cover tersebut ya di double. Jadi misalnya R2 nya awalnya ialah maksud saya ialah tebalnya awalnya ialah 2 mili, karena di double menjadi 4 mili ya. Apakah dapat ya meningkatkan atau menurunkan dari perpindahan panas ya, menurunkan dari permukaan temperatur tersebut ya. Berarti dari si ini apakah dia turun atau lebih dari 105 ataukah dia bahkan di bawah 105. Nah, itulah dengan menggunakan radius critical RCR ya, critical ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sudah. Nah, kemudian kita akan juga nah, sekarang kita akan mencari dari RCR. Rumusnya ialah yang sudah di persamaan sebelumnya, yaitu dimana RCR ialah K per H, dimana K itu ialah konduktivitas termal bahan punya si plastik per H. H ini ialah punya udara di lingkungan.
kita masukkan sebesar K-nya 0,15 watt per meter derajat Celcius dibagi dengan 12 watt per meter kuadrat atau persegi derajat Celcius, sehingga didapatkan 0,0125 meter atau sekitar kalau kita jadikan mili 12,5 mm. Ini kita sudah mendapatkan nilai dari RCR atau radius critical. Maksudnya apa? Kalau didapatkan R2 ini kan kita sudah tahu bahwa ialah sebesar 3,5 mili. Ini R-nya ya. Sebesar 3, ini R2-nya lah 3,5 mm. Sedangkan radius critical yaitu sebesar 12,5 mm. Ya. Jadi kalau kita balik ke grafik, berarti RCR-nya adalah sebesar 12. Saya hapus dulu sebentar ya. Saya hapus dulu. Teman-teman, saya hapus dulu ya. Saya hapus ya. Oke, saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, jadi ialah RCR-nya kan di sini grafik ialah 12,5 mm ya. Kemudian R1 kan tadi kan udah didapat tuh sebesar 1,5 mm ya. R1 dengan 1,5 mm. Nah, yang ditanya kan tadi R2 sudah didapatkannya. R2 sebesar jadi R2 itu kurang di RCR berarti ya, di antara R1 dan R2. R2 ialah radiusnya yaitu sebesar 3,5. Ini ada R2 ya, ini R2. Ini R2. Nah, berarti karena dia di bawah radius critical maksimum ya, bukan di bawah sini ya. Berarti kan RCR di bawah sini. Berarti kalau kita ambil garis lurus kira-kira poin di sini. Nah, ini dapat nilai dari Q-nya ya. Ini Q-nya ya, atau kalau di sini ialah temperaturnya itu sebesar berapa tadi? Sebesar 105 derajat Celcius ya. 105 derajat Celcius. Berarti didapatkan nilai T-nya, T-nya ialah 105 derajat Celcius. Nah, sedangkan jika ketebalannya di double ya, tebalan isolasi, berarti kalau di double itu kan tebalnya jadi 4 mili, kan tebalnya 2 mili yang sebelumnya 4 mili, berarti kalau ditambahkan 2 ditambahkan 2 mili berarti sebesar 5,5 ya. Berarti kan masih di bawah dari RCR. Jadi segini ya. Kira-kira poinnya di sini ya. Ini sekitar 5,5. Kita garis seperti ini. Dia lebih ya. Ya, maka nilai yang teman bisa masukin ya, didapatkan nilainya itu sebesar didapatkan nilainya meningkatkan sebesar 90,6 ya, bukan 90,6. Berarti dapatkan nilai 90,6 ya. 90,6 derajat ya. Sini ya. Yang di sini ialah 105 ya. Kemudian di sini ialah 90,6. Berapa sih nilai kalau kita masukkan RCR-nya ya? Berarti kalau teman-teman masukkan nilainya, kalau di sini ialah ketika ketebalan maksimum kita memasukkan nilai dari critical radius itu 12,5, sehingga didapatkan nilai T-nya ialah temperaturnya ini 83 derajat Celcius ya, 83 derajat Celcius. Ntar saya kelewatan. Nah, sehingga didapatkan yang Qmax ini ya, nilai Tmax kalau Tmax berarti ini Tmin ya. T minimum itu ialah sebesar 83 derajat Celcius ya. Berarti kita dari sini kita sudah bisa analisa jika ketebalannya di double ketebalan ini ya,
maka nilai temperatur itu akan meningkat atau menurunkan temperatur dari permukaan tersebut ya, sehingga yang tadinya panas T1 ini kan sini ya sebelumnya itu 105 poin di sini ya T1, dengan kita menambahkan isolasi ketebalan 2 mili itu turun menjadi 90 ya. Kan itu yang kita harapkan ya. Kemudian ketika ditambahkan ketebalan 4 mili, isolasinya turun menjadi 90,6 T1 di sini ya. Nah, itu yang kita harapkan untuk di jenis kabel ya. Kita akan membuang panasnya ya, bukan menambah panas di sini ya. Kalau menambah panas ini malah bahaya, malah lebih panas. Oke ya, jadi gitu kita akan cari. Nah, kalau misalnya T critical itu didapatkan T minimum ya sebesar 83. Jadi maksimum panas yang bisa dibuang ya, yang bisa dibuang itu sebesar 83 derajat. Ini bukan maksimum ini ya. Maksimum panas yang bisa yang dibuang ya, didapatkan nilai sebesar titik poin ya 83 derajat Celcius. Nah, gimana kalau kita ketebalan yang kita lebihkan lagi, misalnya kalau inilah 12,5 kita tambahkan 2,5 ya, jadi 15 mili radiusnya, misalnya radiusnya menjadi 15 mili, maka otomatis letaknya di sini ya. Kalau 15 kita lihat grafik, sehingga dia sini, sehingga nilainya itu mungkin akan sama dengan dari nilai si T2 misalnya itu ya, kan nilainya akan sama, yaitu 90,6. Kita tebalkan lagi ya, kita tebalkan lagi di sini. Nah, tebalkan misalnya ketebalannya itu kita 4 kali lipatnya, sehingga nanti akan sama dengan nilai dari si ketebalan dari si yang 2 mili tadi ya, ketebalan isolasinya atau ini ya. Dia maka temperaturnya menjadi 90 ya, terus 105 derajat di sini ya. Kita tebalkan lagi terus, dia akan temperaturnya akan naik dia menjadi 106, misalnya 110 terus, sehingga ketebalan yang dipasang di sini ya. Jadi ini akan sama dengan tidak ditambahkan isolasi ya, gitu ya. Misalnya ini temperatur di sini adalah 120 misalnya. Ini tanpa diisolasi ya. Dengan pipa atau ini wire tanpa diisolasi, nanti ketebalannya ini akan sama dengan misalnya ketebalannya kita 5 kali lipatnya, berarti ketebalan dengan menaikkan 5 kali lipat itu akan sama dengan tidak ditambahkannya isolasi 120 watt. Kita tebalkan lagi, itu bisa naik mungkin bisa akan meningkatkan dari temperatur di permukaan. Kita tebalkan jadi 10 kali lipat, dia akan turun Q-nya ya. Ini bisa sampai dengan 150 derajat Celcius. Oke, itulah yang disebut dengan ketebalan kritikal ya, atau radius kritikal ya, radius kritikal dari isolasi. Jadi itulah fungsinya berapa tebal atau berapa besar radius isolasi yang kita akan gunakan. Jadi kita mengisolasi atau memberikan lapisan di permukaan ya suatu bahan ya, untuk itu tidak sembarangan, itu ada perhitungannya. Jadi teman-teman kalau misalnya di dalam sebuah kabel teman-teman isolasinya itu tebel ya, maka temperaturnya dia akan meningkat ya, karena ada hambatan termal yang besar. Kalau teman-teman dia memberikan lapisan yang tipis, maka hambatan termal ini juga kecil, sehingga temperaturnya juga di situ sesuai dengan grafik yang ada di sini. Jadi ini penting sekali grafiknya, kita bisa menganalisa dari grafik ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi teman-teman bisa silakan latihan sendiri, latihan soal ada di buku Inkopera atau di buku Yunus Engel ya. Bisa teman-teman latihan ya. Nanti setelah itu di pekan besok baru kita akan membahas tentang sistem koordinat dari 2 dimensi atau sirip atau doven juga ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada
ada manfaatnya. Demikian, saya Ahmad Yunanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.